Salam saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustino Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Di kesempatan ini kita memasuki episode yang ke-77. Dan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah tentang menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Di episode yang ke-77 ini kita akan membahas topik yang baru, karena di episode-episode sebelumnya saya banyak sekali berbicara tentang permasalahan dan penderitaan hidup, dan saya anggap bahwa apa yang saya bahas tentang permasalahan dan penderitaan hidup itu sudah cukup ya. Jadi kita akan beralih ke topik yang baru dengan judul menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Nats Alkitab terambil dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Judul firman Tuhannya adalah di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang melayani Yesus, maka dia disebut sebagai hamba Tuhan. Dan di dalam ayat ini Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi siapa yang melayani Tuhan Yesus, dia adalah hamba Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Menjadi hamba Tuhan bukanlah pekerjaan yang mudah, dan tidak banyak orang yang berminat untuk menekuni profesi ini. Hal ini barangkali disebabkan gaji yang kecil dan selalu dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Contoh misalnya, tidak sedikit para orang tua yang enggan melepas anak mereka untuk masuk sekolah teologi untuk persiapan menjadi hamba Tuhan. Anak yang paling pintar biasanya masuk kedokteran, yang sedang-sedang jadi insinyur, yang lumayan pintar masuk di manajemen bisnis, yang agak cerdik jadi pengusaha, dan akhirnya yang paling kurang dan paling bodoh atau paling bandel bolehlah masuk sekolah teologi. Memilih untuk menjadi hamba Tuhan dan masuk sekolah teologi selalu menjadi pilihan yang tidak populer di mata masyarakat maupun di intern, di dalam keluarga sendiri itu menganggap itu keputusan yang tidak populer ya. Banyak hamba Tuhan merasa diri kecil, rendah diri, minder dan tidak percaya diri, khususnya mereka yang di pedalaman dan pedesaan, bahkan dalam perkotaan pun ada yang demikian. Banyak sekali hamba Tuhan yang merasa diri kecil, rendah diri, minder ya. Merasa dirinya ketinggalan zaman. Biasanya seperti itu kalau yang dari desa ya. Dan mudah-mudahan itu bukan saudara ya. Mudah-mudahan saudara jadi hamba Tuhan yang percaya diri. Tapi kebanyakan saya lihat bahwa banyak hamba Tuhan yang merasa minder ya, rendah diri dan merasa kecil. Tidak sedikit hamba Tuhan yang malu mengakui profesinya sebagai penginjil atau pendeta ketika memperkenalkan diri di lingkungan yang baru atau di suatu pertemuan yang tidak formal ya. Misalnya bertemu dengan seseorang yang baru di bis atau di pesawat. Banyak sekali hamba Tuhan yang malu memperkenalkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, mungkin saya bisnismen atau saya pengusaha. Jadi atau saya wira swasta, kira-kira seperti itu. Jadi agak malu memperkenalkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa pekerjaan menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Janganlah saudara merasa malu dan merasa minder dan rendah diri kalau saudara adalah seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan melalui pernyataan Tuhan Yesus di dalam ayat ini, semoga dapat menyadarkan kita dan mengingatkan bahwa pekerjaan memenuhi panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang sangat baik serta sangat terhormat. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa melayani Tuhan atau menjadi hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat? Yang pertama, karena siapa yang melayani Tuhan Yesus, maka ia akan dihormati Bapa.
Dikatakan dalam ayat ini oleh Tuhan Yesus, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Siapa yang melayani Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan, ia akan dihormati oleh Bapa. Sebagai ilustrasi saja, di dalam kerajaan Inggris biasanya Ratu Elizabeth memberikan gelar Sir kepada pria Inggris yang berprestasi, yang berjasa, serta mengharumkan nama bangsanya. Ini adalah suatu gelar kehormatan dari kerajaan. Misalnya contoh seperti Sir Alex Ferguson, ya, mantan pelatih MU yang mengantar Manchester United meraih banyak gelar di Eropa maupun di Liga Inggris. Gelar Sir itu berarti gelar kesatria, dan itu adalah gelar kehormatan yang berarti orang yang diberi gelar itu menjadi seorang bangsawan. Nah, itu adalah sebuah gelar kehormatan. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang mendapatkan gelar itu dihormati oleh Ratu Elizabeth atau dihormati oleh kerajaan Inggris karena prestasinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kalau saudara menjadi hamba Tuhan dan melayani Dia, memberitakan Injil dan memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang yang tidak percaya dan akhirnya mereka menjadi percaya kepada Kristus, menggembalakan jiwa-jiwa, maka saudara adalah seorang yang dihormati oleh Bapa. Dan itu merupakan kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa bagi orang yang mendapatkannya. Memang terkadang seorang hamba Tuhan kerap kali diremehkan di dalam status keluarga, dipandang di dalam pandangan masyarakat, ya kadang-kadang di belakang orang suka meremehkan. Kalau memang di depan sih hamba Tuhan selalu dihormati. Kalau ada acara apa-apa ya memang hamba Tuhan atau pendeta selalu mendapatkan kursi yang paling depan, dihormati dan dihargai. Tapi di belakang biasanya seringkali diremehkan, ya. Namun jangan berkecil hati selama Anda menjadi hamba Tuhan yang baik, melayani dengan tulus serta berintegritas, maka kehormatanmu bukan datang dari manusia, tapi dari Bapa di sorga. Saudara lihat contoh-contoh di dalam Alkitab seperti Abraham, seperti Musa yang bisa bercakap-cakap dengan Tuhan layaknya seperti seorang sahabat karena Tuhan sangat menghormati mereka karena mereka adalah hamba Tuhan. Karena walaupun Salomo menyimpang imannya di masa tua demi masih menghormati Daud, Tuhan tidak mengizinkan terjadi perpecahan di masa pemerintahan kerajaan Salomo. Ya, contoh saja, mengapa bisa terjadi demikian? Karena Daud adalah seorang yang sangat dihormati oleh Tuhan. Tuhan sangat menghormati hambanya Daud. Sehingga karena hormatnya kepada Daud, maka kerajaan Salomo tidak diizinkan terpecah selama Salomo hidup, ya. Meskipun di akhir hidupnya Salomo berbuat kesalahan, mengikuti saran istrinya, ikut dalam penyembahan berhala. Nah, saudara yang kasih Tuhan, walaupun ada banyak orang yang meremehkan saudara karena profesi saudara sebagai hamba Tuhan, karena gajinya tidak besar, penampilan saudara yang sederhana, dan saudara tidak mempunyai banyak aset, tidak seperti teman-teman yang lain, yang mungkin sebangku dulu satu letting sekolah, mereka menjadi kaya raya, mereka bisa pamer punya mobil yang bagus, rumah yang bagus sebagainya. Tapi saudara hamba Tuhan itu hidupnya sederhana. Gak usah berkecil hati, karena walaupun saudara tidak mendapat banyak penghormatan dari manusia, tapi saudara dihormati oleh Bapa karena saudara adalah seorang pelayan Kristus. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita tidak boleh berkecil hati dan pekerjaan menjadi seorang hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat? Karena yang kedua, kita ketika menjadi hamba Tuhan, kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Ya, saya ambil contoh misalnya ketika Lionel Messi masih bermain di Barcelona, banyak sekali pemain hebat yang ingin main di sana karena mereka ingin main bareng Messi. Messi adalah salah satu pemain terbaik dunia, bahkan mungkin yang terbaik sepanjang masa di dalam dunia ini. Pemain yang sangat langka. Dan banyak sekali pemain bintang, pemain hebat ingin ke Barcelona hanya demi ingin bisa menjadi rekan kerjanya, rekan mainnya Lionel Messi. Nah, saudara, bayangkan ketika saudara menjadi hamba Tuhan, saudara itu menjadi rekan sekerja Allah.
Bukankah sesuatu yang sangat membanggakan jika kita bisa berkolaborasi atau bisa bekerja sama dengan Tuhan melaksanakan misi kerajaannya? Mungkin kalau bertemu teman sekolah di masa kecil, Anda akan sedikit minder karena mendengar banyaknya aset yang berhasil mereka kumpulkan, fasilitas mewah yang mereka miliki, bekerja di salah satu perusahaan besar dengan gaji besar, penampilannya oke. Ya mungkin saudara sebagai hamba Tuhan, saudara merasa kecil dan merasa minder. Enggak usah saudara, enggak usah merasa minder dan merasa kecil hati. Jangan berkecil hati karena ingat, Anda bekerja di perusahaan terbesar di alam semesta ini. Dan rekan sekerja Anda adalah pemilik alam semesta ini. Perlu saudara ingat bahwa jangan minder saudara menjadi hamba Tuhan. Mengapa? Jangan berkecil hati, mengapa? Karena saudara menjadi rekan sekerja Tuhan yang merupakan pemilik perusahaan terbesar di dunia. Dengan kekayaan yang terbesar di alam semesta. Dia adalah Tuhan, pemilik alam semesta ini. Yang mengatur seluruh alam semesta ini. Saudara adalah rekan sekerjanya Tuhan. Betapa itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Kalau saudara tidak bekerja di perusahaan Microsoft atau Apple misalnya, saudara tidak bekerja di perusahaan Tesla atau Indofood atau apalah segalanya ya, perusahaan-perusahaan besar lah ya, seperti yang di Indonesia misalnya, saudara tidak bekerja di situ, jangan berkecil hati. Orang-orang mungkin bangga ketika mereka bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan gaji besar. Saudara jangan berkecil hati. Saudara menjadi hamba Tuhan, pekerjaan saudara lebih terhormat dan lebih besar dari pekerjaan apapun di perusahaan apapun di seluruh dunia ini. Karena saudara adalah rekan sekerja Allah dengan perusahaan di seluruh alam semesta milik Allah. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita harus bangga menjadi hamba Tuhan? Karena itu adalah pekerjaan yang terhormat. Karena ketika saudara menjadi hamba Tuhan, saudara adalah duta besar Allah di muka bumi. Saudara adalah duta besar Allah di muka bumi. Saudara adalah utusan Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Sejujurnya sangat membanggakan apabila Bapak Presiden menunjuk atau menugaskan kita menjadi duta besar Indonesia untuk salah satu negara di luar negeri. Tapi alangkah lebih membanggakan lagi apabila Tuhan menunjuk Anda menjadi duta besarnya untuk kerajaan Allah di dalam dunia ini. Meskipun saudara diutus di desa, nggak apa-apa. Saudara adalah duta besarnya Tuhan, duta besar kerajaan Allah untuk wilayah itu. Ya. Selain sangat terhormat, melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat menguntungkan. Karena ada upah di sorga dari Tuhan yang mengutus kita. Haleluya. Memang keuntungannya tidak seperti orang-orang dunia ya, dalam bentuk aset, uang yang banyak dan berlimpah sebagainya. Mungkin hamba Tuhan hidup sederhana. Tetapi saudara, ketika saudara melayani Tuhan dan menjadi hamba Tuhan, saudara sedang mengumpulkan upah yang begitu besar di sorga. Gaji saudara besar. Di sorga sana nanti baru terima ya. Di dunia pun ada upahnya. Tapi lebih terbesar lagi upahnya di sorga nanti ya. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang yang saya tonton wawancaranya beberapa waktu yang lalu di channelnya Bapak Hermanto Tanoko, pemilik Evian Pen atau pemilik merek cat Evian ya. Di channel YouTube-nya mengundang seorang bapak yang bernama Bapak Gandhi Sulistianto yang merupakan tangan kanan atau CEO Bos Sinarmas, yang di masa tuanya ketika dia pensiun saat ini, dia sangat bangga karena diminta oleh Bapak Presiden Jokowi untuk jadi duta besar Indonesia di Korea Selatan. Betapa bangganya beliau. Saya bisa nonton di channel YouTube itu, wah luar biasa. Memang Bapak Gandhi ini, Bapak Sulistianto ini sudah memang rekam jejaknya luar biasa ya, sebagai CEO di perusahaan sebesar Sinarmas, membawa perusahaan itu menjadi sangat sukses dan besar. Nah, saudara-saudara, ketika dia tunjuk menjadi duta besar di Korea Selatan bagi Indonesia di Korea Selatan, nah, begitu bangganya beliau karena dia bisa berbuat sesuatu untuk Indonesia. Nah, Anda juga ya, memang bukan duta besar Korea Selatan, memang bukan duta besar Amerika, bukan duta besar Indonesia untuk Inggris dan lain sebagainya. Tapi catat baik-baik, Anda adalah duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Dimanapun Anda diutus, disitulah Tuhan mengutus Anda sebagai duta besarnya.
Saya melihat acara pelantikan menteri di TV dan hal yang sama saya lihat di wajah mereka yang terpilih menjadi menteri kabinet pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo adalah wajah-wajah yang sangat bangga dan senyum yang penuh dengan rasa bangga. Ketika saya melihat di TV Bapak-bapak menteri yang dilantik oleh Presiden Jokowi, ya, mereka menunjukkan sinar wajah yang sama, yaitu kebanggaan yang luar biasa karena telah dilantik menjadi rekan sekerjanya Bapak Presiden, menjadi kabinet menteri di pemerintahan Indonesia. Mengapa mereka sangat bangga? Karena mereka akan menjadi rekan sekerja Bapak Presiden. Mereka diberi tanggung jawab yang besar dan mereka akan melakukan pekerjaan yang besar. Menjadi menteri adalah sebuah pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang yang sukses dan hebat. Saudara yang kasih Tuhan, saudara harus bangga karena saudara dipilih Tuhan. Bukan karena cakep, bukan karena pintar, bukan karena ganteng, bukan karena hebatnya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Ya, apa yang dianggap lemah oleh dunia, apa yang dianggap tidak berhikmat oleh dunia, apa yang dianggap bodoh oleh dunia, Tuhan pilih dan Tuhan jadikan sebagai hambanya, hamba yang luar biasa, yang sangat dia hormati dan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Saudara, jangan minder, jangan rendah diri karena saudara adalah hamba Tuhan yang terhormat. Dan saudara, sebagai rekan sekerja Allah di muka bumi, sebagai duta besar Allah di muka bumi ini, saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung. Oleh sebab itu kita harus bangga dan merasa terhormat menjadi hamba Tuhan. Dan yang keempat, mengapa kita harus bangga menjadi seorang hamba Tuhan? Harus merasa terhormat karena kita melakukan pekerjaan yang sangat penting. Yang terakhir, ya, pekerjaan menjadi seorang hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Mengapa? Karena kita melakukan pekerjaan yang sangat penting. Itu poin yang keempat. Apa tugas dan pekerjaan yang sangat penting dari seorang hamba Tuhan? Ya, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari api neraka, menggiring orang-orang untuk masuk kerajaan sorga, membawa orang-orang untuk menemukan kebenaran yang sejati, membantu orang-orang untuk menemukan makna dari kehidupan ini. Ini bukan tugas yang sepele dan ecek-ecek, saudara. Bahkan menjadi seorang hamba Tuhan, kita membina, kita membimbing orang-orang yang rusak hidupnya, orang-orang yang hancur hidupnya, orang-orang yang putus asa. Mereka dibimbing untuk mendekat kepada Kristus, mengenal Kristus, mengenal firman-Nya, hingga kehidupan mereka diubahkan, dibaharui, lahir baru sehingga kehidupan mereka menjadi baru, dipulihkan. Yang hampir putus asa menjadi bersemangat dan berpengharapan, yang mau bunuh diri tidak jadi misalnya. Wah, itu adalah satu pekerjaan yang sangat mulia dan sangat penting. Dan yang terpenting adalah menggiring orang yang seharusnya sedang berjalan menuju ke api neraka. Kita menarik mereka untuk pindah ke surga. Itu adalah pekerjaan yang sangat penting dan terpenting di dalam dunia ini. Dan itu adalah tugas seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Di kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita, ingin memberi semangat kepada kita bahwa barang siapa melayani aku, kata Tuhan Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa. Karena kita yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa, makanya saudara jangan berkecil hati menjadi seorang hamba Tuhan. Jangan putus asa. Jangan berpikir untuk alih profesi. Jangan berpikir untuk meninggalkan pelayanan. Dimanapun engkau berada, layani Tuhan dengan setia. Karena itu adalah pekerjaan yang terhormat. Meskipun uangnya nggak banyak, nggak apa-apa. Karena upah saudara besar di sorga. Ya, karena siapa yang melayani Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa. Karena siapa yang melayani Tuhan Yesus, dia adalah rekan sekerjanya Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan Yesus dan menjadi hamba Tuhan, dia adalah duta besar Allah di muka bumi ini. Dimanapun dia ditempatkan, dia menjadi duta besar di sana. Dan melayani Tuhan adalah pekerjaan yang sangat penting karena memindahkan orang-orang dari api kekal kepada hidup yang kekal di sorga. Menggiring orang-orang ke dalam kerajaan sorga.
membawa orang-orang untuk menemukan kebenaran yang sejati, membantu orang-orang untuk menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Haleluya, itu adalah pekerjaan yang indah. Dan tiba waktunya Tuhan akan berkata kepada saudara, "Hai hambaku yang setia, masuklah dan turutlah bersama dengan kegembiraan Tuhanmu." Haleluya. Itu yang akan Tuhan Yesus katakan kepada kita ketika kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita mempertahankan iman, kita memelihara iman, dan kita melangkah dengan iman sampai akhir hidup kita, maka saudara akan menerima upah yang besar di sorga. Haleluya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh memberi kekuatan dan pengharapan dan semangat bagi kita yang melayani Tuhan dimanapun berada. Ketahuilah bahwa pekerjaan menjadi seorang hamba Tuhan adalah pekerjaan yang terhormat. Haleluya. Amin.